Go, 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 go. Udah gak ketipu ya? Gue Enggak kasih lah. lambang M gak? Biar lu yang merah-merah Karena lagi. gue udah catat, Oh alah, pantas udah gak kegocek lagi sama gue ya? Sudah tidak tergocek-gocek lagi. Oke. Flo, pesawat sudah mengudara, garis pesawat sudah terlihat, bahkan ada beberapa tim yang sudah turun dari pesawat. Betul, kan gue seneng banget lihat Aerowolf ketika menempatkan zona ataupun arah pesawat seperti ini karena mereka diuntungkan banget untuk looting di daerah SMB yang terkenal begitu besar, butuh waktu yang lama untuk looting, tapi dengan arah pesawat seperti ini mereka diunggulkan dari segi waktu looting. Dapatlah mungkin 20-30 detik waktu ekstra untuk mereka kebut-kebutan. Yap, langsung but-but kebut-kebut ya. Wait, Footballist, Novo, Aerowolf di SMB kosong, gak ada gangguan. BTR seperti biasa bakal turun di arah farm. Milta juga sudah mulai diincer. PW88 bakal ke arah Milta Power harusnya kalau mereka nggak berubah drop zone. Iya. Ya, mereka nggak mengubah drop zone mereka. Ini yang jadi PR tuh buat tim yang turun di arah Gergopol. Betul. Sekitar Gergopol atau mereka mau scrappingan di arah barat lah. Di Gatka, Aquari, Primors masih agak PR juga sih. Tapi bakal lebih PR kalau zonanya lawan arah kanan. Nah, itu baru dia. PR banget. Kita bakal lihat kayaknya apakah bener aja pas zona ke arah kanan kali ini memaksa semua tim yang berada di Gatka, Gergopol Hospital, Zarki, Quarry, Primors butuh looting dengan waktu yang lebih dikontrol, lebih cepat pergerakannya dan juga jarak jauh atau jarak tempuh yang lebih jauh ketimbang dengan tim-tim lain. Aero, gue rasa kalau jadi Aero, gue nggak mau terlalu lama. Gue bakal looting, gue bakal lewat kiri karena jembatan kanan tuh bakal dijaga sama begitu banyak tim. Footballist juga bakal lewat kanan, jadi gue jadi Aero, looting lewat kiri. Betul, paling ngadepinnya ya si A1 kan. A1 tuh ngambil rumah 12 gak sih? Oh enggak, dia ngambil pom bensin sama ambil gudang itu. Belakang pom bensin, ya area pom bensin lah pokoknya. Iya. Mereka kontrol. Sama ini drop zone-nya The Caster biasanya juga ada tuh. Yang di perumahan jembatan kiri sebelum nyebrang ke pulau utama. Perumahan jembatan kiri SMB bagian ujung. Nah itu dia. Itu rumahnya. Sangat yang lengkap itu ya? Lengkap, padat dan jelas tuh. Oh tapi itu apakah dari seorang korpai bakal ter-HBD oleh Godsend tampaknya. Dia tidak mengetahui. Dia nggak ada senjata loh. Dia nggak tahu. Oh ada. Oh ada. Gue kira nggak ada modal dia. Ternyata dia ada modal dan cukup berani. Udah mulai melihat ada satu Dacia di arah pintu yang lainnya. Akan dimundurin lagi mobilnya, minggir bos. Mundur demi kebaikan dan akan di-spray dari belakang. Untungnya nggak sampai ke knockdown. Lumayan 70% HP-nya hilang. Betul. Damage cukup berbahaya masuk ke arah korpai yang tidak memiliki helm ataupun armor. Dan itulah kenapa kita perlu dan penting memiliki armor dan juga helm yang memadai. Yap. Penting lah, apalagi early game kayak gini. Weapon tuh ada weapon, nggak ada defense-nya, nggak ada vest, nggak ada helm tuh lebih gampang sih. Betul. Lebih gampang kena, karena kan ya udah langsung kena badan, nggak ada covernya lagi. Full damage pelurunya masuk ke badan kita ya. Betul sekali. Jadi gue mending gue pegang setidaknya ya handgun, tapi gue punya vest sama helm. Daripada punya senjata tapi nggak ada vest sama itu. Meskipun M4. Gue mending defense dulu deh, karena kan kalau gue main biasanya gue langsung lari Flo. Oh lu gue gak langsung perang, ibaratnya langsung lari. Lu yang engage gitu ya? Ya jadi gue harus cabut duluan, makanya gue mementingkan vest dan juga helm. Kalau gue tipikal orang yang suka barbar, dapat M4 pun ya, kalau gue dapat M4 dan gak punya vest sama helm, gue pasti bakal perang. Sabar, lu itu kabur atau majuin musuh pakai armor? Kabur. Lu kira pakai armor mau maju. Sengaja gue jadi pede buat kabur. Kalau gue nggak ada vest nggak ada helm kan ya gue ngendok aja di rumah. Pede boleh, bohong jangan. Kemarin lagi itu udah rame banget di mana-mana. Itu apa ya, quotes yang nggak bisa gue keluarin lagi ya. Kalau disuruh ngulang lagi tuh gue udah lupa ngomong apa. Jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat mutiara dari gue, dari Wolfie pas lagi nge-cash, segera tolong ya langsung di save, langsung di-clip di save, karena ya begitulah kadang hal-hal baik itu terucap tanpa kita ingat. Betul, karena yang real itu nggak bisa dibuat-buat. Betul, itu momen cuma sekali, momen sekali-sekali saja ya. Selanjutnya namanya rekayasa. Wah itu dia, kita nggak ingin yang rekayasa, kita ingin yang real. Seperti hubungan. Kita mau yang real, jangan rekayasa. Betul. Adakah hubungan yang direkayasa? Satu pihak mungkin ya. Satu pihak ya? Iya. Tapi hubungan yang baik adalah tidak ada rekayasa di antara keduanya. Itu dia. Yo, jadi lagi tuh satu. Kasihan. Apa? Ojan mukanya malas banget, kasihan. Kalau kita bahas percintaan dia tuh paling kasihan di antara kita berlima. Langsung main HP. Iya, langsung main HP, udah gak fokus lagi.
Ya gimana ya, udah sayang banget bolak-balik Lampung ditinggalin. Oh iya, sorry keceplosan. Oke, kita bakal balik lagi ke game, so back to the beat. Back to the game. Kita melihat Navi yang mengambil daerah Gergopol perumahan. Betul. Mereka tetap ngotot ya ternyata buat ngambil ke arah Gergopol. Karena pasti kosong di situ. Kalau gue jadi Navi ya, setelah melihat zona pindah ke arah kanan, gue bakal lewat Yesnaya. Gue bakal putar ke arah utara, gue bakal puterin Yesnaya Stalber, lalu baru gue nusuk ke bawah. Shooting range dong, lewatin shooting range, betul. Karena bagian utara Yesnaya itu nggak mungkin ada orang. Kalaupun ada orang, itu scrapping dalam posisi kesebar. Karena nggak ada tempat orang nahan di ujung Yesnaya. Oke. Tapi kalau ada yang nahan di Yesnaya malah bahaya. Soalnya Yesnaya itu banyak banget bangunan tinggi. Nah, Angle view-nya pasti bakal lebih jelas banget. Apalagi tuh, yang paling tinggi. apa observatory yang ujungnya itu loh, yang ada Yang pos, rumah yang warna biru apa ya? yang ada gudangnya itu di atas kan. Iya, yang naik Iya. ke atas itu. Itu kan tinggi banget tuh. Tapi itu namanya counter logic pas. Logikanya ngapain ngehold di utara Yesnaya yang ada apa-apa. Tapi kalau orang tahu counter logic, orang nungguin karena dia tahu. Karena orang tahu kosong, dia bakal lewat. Oke, Jadi gue tungguin tempat yang kosong. benar-benar. Dan lagian meta sekarang itu rata-rata ngambilnya center circle. Center, betul. Jarang ada yang ngambil ujung ataupun kalaupun ujung itu karena terpaksa. Betul. Jarang ada yang bener-bener mau di ujung. Mungkin yang masih ujung tuh kayak BTR pas. Dia nggak mau sampai terlalu tengah banget kan. Tapi ini BTR berempat. Sekarang udah berempat, Airwolf juga berempat, sisanya ya udahlah ya. Kita fokusin ke dua tim Indo aja, mereka full 4 player atau enggak. Pas ini 64 orang pas udah jelas. Iya, kali aja gitu kan. Halu-halu dikit, ada salah-salah live gitu. Oh iya. Tapi untungnya BTR udah berempat lagi. Tadi juga bertiga. Bisa dibilang cukup jadi tantangan lah bagi mereka ya. Main bertiga di Vikendi lagi. Yap. Bahkan tadi yang ngebuka jalan Microboy. Microboy. Tadi kalau dilihat mapnya itu Microboy yang selalu ada di bagian depan, di cover sama Zuxi, Ryzen di belakang tadi. Iya. Untuk match Vikendi, tapi sekarang mereka udah main berempat. Bahkan kali ini dari BB sudah mulai nge-spray dan mendapatkan Dapet satu loh. pemain dari tim PP88. Langsung tumbang begitu aja di pinggir jalan. Butuh setup untuk melakukan revive. Backup fire dari bagian bukit, kali ini menuju ke bagian sniper tower. Sudah mulai berhenti, masih ada di bagian dari dalam mobilnya dan akan dipus lagi di Vin. Ingin maju lebih dekat lagi untuk memberikan pressure yang lebih dalam ke arah Langsung PP88. 4 orang. Dari tim BB tanpa ampun langsung maju aja ke arah tim PW88 yang masih dalam Rush. posisi knock. Rush kali Rush, ini ya. langsung. Rush, Minggi Lindes, ditabrak asapnya kali ini gak tapi kelindes. nggak kena. Nggak kena tapi KM. masih ke knock, disusul tapi Aito-chan menemukan lawan dan PW88 akan kehilangan 2 member mereka di awal permainan. PW88 not a good start untuk mereka. Betul, yang kaget itu dari Blue Beast tiba-tiba dia datang ke sini dong. Asapnya tabrak loh sama dia. Betul, asapnya ditabrak langsung terabas gitu aja, dan sepertinya dari BB mereka ingin mendapatkan 2 player yang lainnya karena mereka langsung ngegas gitu aja tapi mundur lagi ke belakang. Tidak terlalu komit niat untuk mendapatkan 2 player terakhir dari PW88. Betul, dan hanya menyisakan Ice dan juga Korpai bertahan berdua orang dan lagi berusaha memaksimalkan game kali ini ya dengan kondisi 2 pincang. Gua nggak ngerti kenapa ya pas PW88 tuh kayak langganan diculik di awal-awal pas. Langganan banget Selalu diculik ke di pick off awal-awal. ya. Ada pas 1 orang 2 orang ke pick off di awal permainan. Bentar, ngomong-ngomong keculik nih, awas. Halo Renaldre, ditembak dari arah belakang. Footballist datang dari titik buta milik Aerowolf Limax. Betul. Tampaknya Aruf kekeh untuk lewat kanan dan jadi pukulan cukup keras dengan kehilangan 1 pemain Renare kalau nggak bisa di revive ya. Tapi gua agak ragu bakal di revive sih. Iya, gua Posisi juga lumayan meragukan. jauh itu harusnya Wah, bakal itu tinggalin dan nge-splitnya, benar. iya ditinggalin, langsung Ditinggalin. nyebrang jembatan. Tapi ke depan, keluar dari kandang singa, masuk kandang harimau kali ini ya. Depannya ada BTR yang lagi menunggu juga. Betul, dan ini juga player dari Footballist tiba-tiba menghentikan langkahnya terlebih dahulu. Raum yang udah ngebuka jalan, dia berhenti di tengah-tengah jembatan karena melihat mobil-mobil milik tim Aerowolf yang barusan aja menyeberangi jembatan ini. Iya betul banget. Dari IO sayang banget ya mereka akhirnya kehilangan 1 pemain tapi untungnya kali ini nggak terbegal. BTR keburu pindah menuju ke arah center circle mengambil high ground di daerah luarnya farm, high ground farm. PMGC kali ini BTR nggak ngebegal jembatan kayaknya. Enggak. Mereka lebih milih kayak farm, habis itu masuk circle, ambil seperempat circle karena mereka harus adaptasi dengan meta yang lagi trending. Betul, namanya semua center dia nggak boleh terlalu luar juga. Kalau Betul. dia terlalu luar yang ada malah jadi makanan tim-tim lain. Jadi dia lebih kayak 3/4 masuk, 1/4 masuk, lalu dia motongin tim-tim ataupun nyayur ke tim-tim yang telat masuk ke dalam circle. Wow, perang sudah semakin ramai. Ada beberapa pick, bahkan G9 terkena headshot oleh Nova. Nova udah mulai main agresif lagi nih. Betul, mulai terlihat dan terpantau. Jina dalam posisi terpisah harusnya nggak Walking. bakal diselamatin, bakal ditinggalin Walkingnya kecuali bakal ada yang nembak dari samping kali ini.
Kingnya berani banget buat nge-push ke arah G9. Mungkin mereka udah dapat info kalau di sini satu orang doang, yang lainnya ada di bagian high ground. Obir akan kembali menuju ke arah belakang, mengambil bagian paling tinggi di daerah ini. Betul, parkir mobil dalam keadaan yang nggak bisa terlihat dan bakal langsung mengambil batu-batu di bagian utara, apa dari puncak dari gunungnya ya. Dari tim Nova, setelah menembakkan satu pemain dari tim RQ, mereka cukup pede untuk mengontrol areanya. Tapi di sebelah mereka ada tim yang pede rotasi juga, tim BTR kali ini. Betul, ada Red Alliance juga yang sudah bergerak pelanan Rumah pasti. ya? Bahkan BTR kalau nggak salah posisi ini tuh center, tengah-tengah circle banget untuk circle yang kedua. Betul, rumahnya itu mereka nabrak rumah deh kayaknya, yang compound di dekat mangkoknya, Mangkok Dewa. Mangkok Dewa yang di Irengel tuh Yang di tengah-tengah, yang di antara Rozok sama Shelter. deket school berarti ya. Luar Apartemen yang kanan serong kanannya Iya, apartemen. di antara Rozok sama di antara Shelter, tengah-tengahnya. Oke. Gue lupa inget sih, jujur aja tempat itu. Lupa ingat. Ya lupa inget. Ini loh. Oh, nggak sampai sini berarti. Dia kan rumahnya compound yang ngambil ya. Oh, itu kalau nggak salah kalau di Indo ya, itu Rumahnya rumah Morph. diperebutin banget tuh. Iya, Morph, Morph, Aura. BTR. Itu sering banget nih nge-scout buat ke arah rumah itu Ya, dulu. dari The Pillars juga suka ngambil rumah itu. Satu rumah enak pas. Belakangnya itu open banget. Depannya itu juga open, gunung dua kan, kiri kanan. Ada batu-batu juga untuk ngepron dan coba nge-HBD. Dan kalau mereka mau nyelamatin mobil, gampang juga masukin ke dalam area broken wall-nya. Betul. Jadi setidaknya vehicle mereka ke cover dari berbagai sisi, ban mobilnya aman, dan mereka pun aman karena mereka punya 3 rumah di sini. 1, 2, 4, satu rumah Spider-Man, satu rumah tinggi, shake-nya juga 3 atau 4 lah harusnya. PR1 kalau mau keluar. Nah, terlalu banyak high ground di sini. Kiri kanan high ground, depannya jalan raya. Dan itu depan jalan rayanya juga high ground. Sabar, kita bakal lihat ini dari area Milta. Solkai lewat. Tampaknya Airwolf mau lewat skip aja, dia nggak mau sampai perang dengan tim FUT. Di spray down lagi-lagi, bertemu ronde 2 tapi kali ini tidak ada yang tumbang, tidak ada yang KO di ronde kedua kali ini. Betul, dan circle ketiga, circle penentuan dengan diameter yang sangat kecil menuju ke arah tereng. Tereng. Lumayan, masih dapat ya, kurang lebih hampir di tengah-tengah circle lah buat BTR. Betul. Tapi ini tempat yang sekarang bisa dibilang enak banget. Iya. Tempat yang enak adalah tempat yang akan diincar oleh semua tim. Betul. Apakah BTR siap atau enggak untuk nge-defend kali ini, karena kita bakal lihat ya, Loop sudah mulai pindah menuju ke arah teman-teman juga. Airwolf balik lagi. Airwolf balik lagi, betul. Mereka sudah mulai bersatu dan kayak lagi nunggu tim FUT cabut ya. Mereka pengen ngambil rumah-rumah di bagian atasnya Milta. Wah, tabrakan tuh. Loop sama Footballist tabrakan dari rotasinya. Ah ya, dia bakal ambil bukit ini, bawah mereka di cekungan atau mangkok yang dibilang Wolfie tadi ada Loops yang masih bertahan di sana. Loops mendengar bunyi vehicles di atas bukit ini, lempar granatnya, saling melempar utility kali ini. Belum ada damage yang terlalu besar, tapi ada Arch yang sedang melakukan perang dengan tim Navi. Satu pemain Navi dipulangkan menuju ke arah lobby, bahkan Matic juga sudah dipulangkan, 2 dipulangkan, trade knock terjadi. Namun kali ini kita bakal fokuskan ke Footballist dan juga Loops terlebih dahulu. 1 tumbang, sama-sama menjatuhkan 1 player, 3 player aktif untuk kedua tim ini dan akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Solkai masih bermain di arah depan, namun dengan gerakan cukup aman, masih saling melempar granat terlebih dahulu dan granatnya berada di arah yang cukup kosong, cukup low, bleeding out. 1 dipulangkan ke arah lobby. Betul. Tapi kita double bomb dari Dadin menumbangkan 2 sekaligus. Kita bakal kain dari tim FUT hanya seorang Lutz, tapi dia juga akan melempar bom, melempar dapetin 1 kali ini spray down dari Lutz. 1 lawan 1. Misalkan 1 pemain lagi, tapi dia coba menyelamatkan Pegang, tolong gelap. Tersentuh. Sama-sama menahan, ada gencatan senjata terlebih dahulu ya, sama-sama melakukan revive dan di cover. Wah, itu baik banget di cover supaya damage-nya masuk ke arah pemain yang kenok duluan. Betul, minimal ya. Kalau jadi ketembak itu yang kenok yang malah tumbang, bukan orang hidup. Kita bakal lihat dari kedua tim sudah berhasil nge-revive. Dari tim FUT juga sudah nge-revive, tapi Dadin kenok lagi kali ini. Spray down ke Federal, kenok dan ke N. Betul. Wow, sebuah defensive area yang begitu baik dan tenang dari Footballist. Ini bisa dibilang tenang loh mereka. Betul, tenang banget mereka dalam keadaan kenok, nge-revive dengan santai, nyari posisi, lempar bom dan dihabisi lawan-lawannya. Dari tim Aero belum terlalu banyak terpantau, BTR apalagi?
cuma terpantau bentar banget tadi ya. Betul, terus belum terpantau lagi. Bahkan kali ini dari Footballis yang menyisakan 2 player udah mulai dipantau sama Bluebeast yang sudah mulai mendengar beberapa fight dan tembakan-tembakan peluru yang ada di arah high ground ini. Betul, ini kayaknya Bluebeast tahu deh kurang lebih fight daerah mana, mereka mendengar informasi juga dan mereka tahu bahwa ini bonyok-bonyokan. Dan kita bakal dari tim FUT tampaknya tidak mengetahui bahwa ada Bluebeast tepat di bawah dia. Lutz, berhati-hatilah, kalau sampai ketahuan bakal di-spray dan bakal diambil tempat high groundnya. Betul, dia nggak boleh bergerak terlalu greedy ya, karena kanan mereka Bluebeast, kiri mereka ada Airwolf, dan akan mundur ke belakang kembali. Namun ternyata dari Bluebeast bisa melihat satu pemain yang sedang menggerakkan vehicles-nya, bahkan meledak di mobil, dipulangkan menuju ke arah lobby. Airwolf, satu pemain mereka juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan EUT. Kali ini kembali hilang satu player dari tim Airwolf Limax. Iya, kita bakal kayak juga pergerakan dari tim BB, tampaknya langsung mengambil rumah, mengumpeti mobil mereka dan menjaga dalam compound di bagian ujung circle. Circle keempat kali ini sudah mengecil juga dan kita bakal lihat kali ini dari tim FUT menunjukkan agresif mereka dengan ada Luz juga Solkai dalam highest damage dealer pada game kali ini. Ya, tinggal satu orang dan harusnya Airwolf tinggal satu orang doang. Gua hanya melihat Spauf dari tadi. Walaupun kamera observernya ke Footballis, ke arah Bluebeast, entah kenapa gue hanya melihat Spauf seorang saja. Berarti dari Airwolf mereka hanya menyisakan Spauf. Last man standing untuk Airwolf Limax. Iya, kita doakan bersama juga kali ini dari seorang Spauf bisa memaksimalkan jumlah poin yang dimiliki oleh tim Airwolf. Kita bakal lihat kali ini dari sisi lain, Spauf menumbangkan satu pemain EUT dan berhasil di-end juga oleh Spauf. Mendapatkan 1 poin bagi tim Airwolf dari tim DRS Mafia Ninja. Kali ini tampaknya sudah mendekat juga karena tim BTR dan sudah mengambil daerah open field-nya. Envy, Navi berperang ya, Envy lawan Navi dan tampaknya Navi yang kali ini harus pulang karena lobby terlebih dahulu dan menjadi tim ke-15 pada game kali ini. Yes, dan satu spot yang dikosongkan oleh Loops tadi kembali diamankan, kembali terisi oleh tim lain. Ada Secret yang mengambil cekungan dewanya yang biasa dipegang sama Red Aliens juga. Kali ini dari EUT mereka juga sudah mulai mengamankan beberapa posisi di bagian compound, tapi mereka harus bergerak untuk masuk ke dalam zona. Sementara Rex akan mengontrol area ini dengan sangat baik. Tapping yang sungguh-sungguh brilian, tapi dari 2 player secara bersamaan. Ada Spauf juga tadi yang melakukan tapping. Betul banget. Spauf dapat 1 knock, tapi kita lihat belum ada yang sampai ke end. Tapi dari seorang Spauf, tampaknya 2 di-knockin sama dia. Apakah dari Spauf bakal secure kill tambahan lagi? Tapi tampaknya tidak. Spauf bakal ke lobby dan akhirnya juga Airwolf harus tusuk pada game kali ini. Betul, sangat disayangkan karena rotasi dari Airwolf kepotong sama beberapa tim, bahkan dihajar sama Footballis untuk beberapa kali juga, dan Paraboy cukup low di balik batu. Perang kembali terjadi antara DRS dan juga tim Nova. Ada di arah bukit, Paraboy ditembak oleh Luxi. 1 down dari tim Nova dan free shoot ini mau diburst dengan menggunakan DP dan ada tembakan yang cukup baik. AWM. Itu tembakan yang sangat-sangat tidak diduga-duga. Betul banget, Godson pun menyusul ke arah lobby dari tim TS. Mulai diacak-acak kiri kanan, ada lawan semuanya. Lemparan bom dari tim X juga menuju ke arah tim TS. Mereka lagi berusaha untuk revive teman-teman yang sedang knock kali ini. EUT terpantau juga sedang rotasi. Matoy bakal lempar bom, bakal connect kali ini. Dan 1, 2, 3 dan meledak di sampingnya. 1 pemain mulai tumbang, misalkan 2 lagi, 1 depan juga 1 di belakang. Lemparan bom kembali dilontarkan ke arah tim X. Sebenarnya Fate lagi coba untuk bertahan dan Ark. What is Ark doing kali ini? Lagi muter jarak jauh di luar blue zone. Dapatkah dia masuk ke dalam zona dengan aman kali ini? Digas kali dengan sangat pede. Kita bakal apakah Matoy bisa membalikkan keadaan kali ini menghadapi tim X yang berada tepat di bawah mereka. Betul, Matoy cukup tenang untuk menghadapi pemain-pemain yang ada di bagian lower ground. Sementara Ark tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Secret sudah mulai nge-stick lagi. Revive kembali dilakukan dan akan mendapat bantuan. Matoy bersama dengan Rex akan menahan dalam 1 angle ke arah tim X. Granat belum dilempar dan ini dimanfaatkan dengan baik. Berusaha merevive temannya yang sedang terkena knockdown, tapi lemparan granat dari arah bawah menuju ke arah atas dan Rex tumbang. Backupnya malah tumbang, bahkan Matoy pun tumbang. Aishut sudah kembali di revive, namun Yuhaik masih bersembunyi di balik smoke. Lempar granat lagi ke arah lower ground, ke arah seberang. Duar, nggak meledak. Akhirnya meledak, tapi hanya splash damage yang masuk ke arah tim X. Fate masih mengokang granatnya, akan dilempar ke arah lower ground. Yuhaik masih terkena knockdown dan Aishut akan berusaha untuk merevive, namun Fate akan nge-push ke arah Secret. Aishut siap untuk menembak, tapi ada move prone yang cukup baik dari Fate. Sedikit pre-fire, masih berusaha untuk melakukan revive, bertahan terlebih dahulu. Akan dilepas. Close combat, Fate pun tumbang. Aishut proning, tapi 2 player siap untuk menuju ke arah Aishut. 2 tumbang. 1 kembali diamankan dan hampir memberikan clutch ke arah tim X. Hampir Aishut sebagian keadaan seorang diri, tapi hampir
tetaplah hampir. Kita bakal kayaknya tim EOT mendengar ada fight yang cukup sengit dan langsung dimajuin juga. Di lain sisi bakal dari tim Nova. Jimmy seorang diri mengacak-ngacak DRS, tapi BTR muncul dari belakang mengambil keuntungan dan mendapatkan kill pertama mereka pada game kali ini. Betul, tapi BTR masih butuh PR yang cukup banyak. Mereka belum masuk ke dalam zona, mereka sedikit tertahan. Ada tim nomor 24 di sebelah kanan, berarti ada tim RRQ di kanan mereka. Di kiri mereka ada tim nomor 5 yang masih menahan. 5 itu DRS, tapi DRS tinggal bonyok. 1. Udah bonyok banget. Ini harusnya bakal tabrak oleh BTR, tapi sebelum BTR masuk dalam zona, dia bakal fight terlebih dahulu dengan tim yang ada tepat di sebelah dia, itu tim berapa tuh? EUT. EUT udah bonyok juga by the way ya. Jadi dari tim BTR harusnya bisa mengkontrol bagian utara circle pada kali ini. Betul. Dengan ada cuma FUT yang udah bonyok, EUT dengan kondisi bonyok juga. Untungnya nggak crash dengan RRQ yang sebelah kirinya mereka. Yes, tapi dari A1 juga sudah mulai diganggu oleh tim RRQ. Hanya dengan menggunakan M16 tapping dengan scope 4, D2E sedikit memberikan gertakan ke arah A1. D2E bakal menggerakkan mobilnya terlebih dahulu di dalam smoke, jadi dia cukup aman. Dan ini yang berbahaya, AJ ada di belakangnya Red Alien. Oh enggak, itu beda gundukan, jadi masih aman. Dan X tidak bisa bertahan, mereka dipulangkan di urutan ke-9. Bigetron baru mendapatkan 1 kill, tapi posisi mereka saat ini masih cukup aman. Bir 11 pun masih cukup aman di bagian lower ground. Ditabrak awas Solkainya. HBD harus fokus, sudah mendengarkah beberapa step dan kokangan granat dari player yang ada di bagian lantai 2. Kali ini Zuxi mulai masuk, DRS sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 7 tim tersisa dan Bigetron masih bisa bertahan, alhamdulillah sejauh ini. Betul, dengan 4 anggota mereka kita bakal lihat kali ini juga dari tim BTR ya, dengan sangat santai masuk ke dalam rumah jamur. Dia tahu dia ada orang, masuk aja bawahnya nggak masalah. Oh, Molotov, no, diinjak Ryzen. Molotovnya. Ryzen harus masuk, yes, Ryzen berhasil masuk ke bagian dalam dari sniper tower ini. Cray bakal bergerak, tapi dari Solkai lantai 2 melempar granat kembali. 2 player BTR cukup aman di bagian dalam dari rumah ini, dari Betul. arah sniper tower ini. Tapi dari EOT bakal nahan sakitnya Blue Zone. Apakah dia sudah melihat nyawanya sudah sekarat dan bakal langsung maju ke depan? Solkai harusnya clear shot. Kalau dia fokus ke arah bawah, tapi enggak, dia fokus ke arah BTR terlebih dahulu dan tampaknya tidak ada Oh tim yang masuk no, dalam zona. oh no 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 Oh no 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 no, lemparnya ke lantai 2 please. Nggak masuk, Untung nggak masuk, nggak ke masuk dalam kali lantai ini. satunya. Dan Solkai masih berusaha nih, lempar bom lewat jendela, lempar asap lewat jendela. Solkai, dia turun ke bawah, apakah bakal lompat ke bawah? Nggak bakal nahan, dia bakal masih nahan posisi dia. Oh, masih ada Luxi di belakang cuy. Ada. Dari jauh. Oke, kok gua deg-degan banget. Iya, gue sumpah juga kalau banget posisi parah. kayak gini. Karena ini game penonton banget nih, Bas. Betul, dibakar, Dibakar. jadi sate, barbecue, mau apa, pizza, steak, semua dibakar di atas dan Solkai masih selamat. Itu kulit tebel banget ya. Tapi dipu sama Ryzen, ngecek ruangan sebelah kanan, close combat dan Ryzen memenangkan Tapi fight-nya, terbakar. namun terbakar. Harus diselamatkan, jangan sampai Ryzen dipulangkan menuju ke arah lobby. Dia ada di bagian atas dan terbakar. Ryzen Oh my god. dipulangkan ke arah lobby. Tapi Zuxi punya angle sangat enak nemakin ke arah tim EOT, dapatin 1 kill tambahan. Cray masih bertahan juga, zona sudah mulai mengimpit. BTR perlu rotasi kali ini, mobil yang sudah digerakkan juga. Cray bakal nahan sakitnya Blue Zone, bakal berlari, ketembak, tapi bakal di-end oleh tim Blue Beast kali ini. Betul, Blue Beast ada di sebelah kanan, sangat mengganggu. Luxi berhasil diamankan oleh seorang Devin kali ini. Berarti hanya menyisakan 1 player yang masih aktif dari tim Red Aliens, hanya Zuxi. 2 orang ini, Tachibana ini bisa bertahan atau tidak karena tiba-tiba Bigetron mendapatkan bantuan dari tim RRQ yang menembak ke bagian lower ground mereka. BTR di cover sama RRQ. Betul, kapan lagi? Kapan Mark lagi kita RRQ ngelihat BTR di cover BTR. sama RRQ? Tapi BTR perlu maju pelan-pelan nih. Ini Zuxi perlu healing atau maju pelan-pelan menyelinap di belakangnya tim RRQ. Betul, kalau gue jadi si terakhir bersiapa tadi? Zuxi. Zuxi ya? Iya. Kalau gue jadi Zuxi, gue gak bakal nembak. Gue backstepin RRQ-nya. Tunggu aja, nyelip di antara Betul, mereka. nyelip aja, tapi harus ngelihat kayak RRQ nge-stick. Jadi sekali spray bisa dapat 2 bahkan 3 player dari RRQ. Betul, tapi Ernie dapat posisi knock. Ini chance BTR Oh, kalau Zuxi pengen naik mengganggu mobil. tim RRQ. Oh, dia lewat, terobos aja udah kali ini ya. Dia lewat cukup Oh, aman. bagus banget. Di Bagus. bagian bibir zona. Oke. Oke. Ini posisi yang sangat baik, dapat bibir zona, tinggal melakukan healing. Dan kayak kita bakal lihat dari seorang ini ya, Zuxi. Healingnya sangat terbatas, tapi di lain sisi, RRQ masih perang juga dengan tim A1. Oh, Bir! Yang berada di bawah Dia dan Zuxi. Bir kali ini ketangkap dari belakang, tidak menyangka ada Zuxi di balik asap. Betul, dia harus pindah ke sebelah kanan karena di sebelah kiri ada tim nomor 4 yang sangat mengganggu. 4 tuh mana sih? Rata! Rata cu! BTR menangkan BTR top RRQ. 4! Top 4.
Yo, Top 4. kita doakan bersama juga dari Blue Beast bisa diratakan juga oleh Zuxi seorang diri. Forting Blue Beast rapi banget sih, Flo. Rapi banget. Tapi zona pun menghempit ke arah mereka. Gue berharap zonanya keluar dari Blue Beast sih. Waduh. Aduh, ditembak ternyata oleh A1. Tapi nice try buat Red Aliens, 13 poin dibawa pulang. Nice try banget. Peringkat 4 solo effort dari seorang Zuxi ya. Setelah Betul. masuk zona akhir tampaknya zona pun sangat-sangat menguntungkan bagi tim Awan. Tapi dari tim PW88 yang kondisi 2 orang masih hidup, mereka coba mencari kill-kill tambahan dan coba maksimalkan game kali ini dengan kondisi mereka tinggal berdua dari awal loh Pasel. Yap. Diculik berdua bukan berarti game selesai. Ini gua salut banget sama PW88 juga. Kita nggak kena apa ya, mereka nggak kena sorot sama observer kita, tapi tiba-tiba mereka top 3 dengan berdua dari awal. Nyelinap. Betul. Nyelinap. Dan akhirnya mereka juga cukup mengganggu juga ya, di mana Awan kenok satu orang oleh tim PW888. BB masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Ini harusnya game BB, harusnya. Harusnya. Tapi zona pun sudah dikuasai dengan asap yang mereka lempar. PW88 bakal jadi ini penentu faktor siapa yang bakal menang nih. Betul. Dia mau ganggu Awan atau mau ganggu si PW88. Sekarang mereka jadi third party-nya. Betul, mereka terparti kali ini mengganggu kedua tim atau berpotensi mengganggu kedua tim. Kalau gue jadi PW sih gue diem aja dulu. Santai aja. Diem, biarin perang, bergerak di dalam smoke dulu. Free shoot kan tuh, dapat 1 orang ternyata Devin. Berhasil diamankan kali ini, sementara 1 orang lagi berada. Oh, Dante ternyata yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Devin baru dikenok oleh pemain dari BB tadi. Betul, tapi ini PW88 itu mengganggu banget loh. Ini PW88 sampai nembakin ke arah tim BB. Hancur pertahanan tim BB kali ini. Kenapa tim BB juga sadar bahwa tim PW88 berada di balik asap di ujung zona. Oh, coba granat! mengganggu mereka. Lempar bom dilempar langsung Korpai menumbuk bom ke arah tim BB. 1 tumbang di pulang ke arah lobby dan secure oleh tim PW88. Ini jadi game imbang. Jadi 2 lawan 2. Tinggal 2 dan smoke-nya pun hilang. Korpai free shoot dari arah high ground. Korpai dipulangkan menuju ke arah lobby. The last man standing. Free shoot dengan scope 6 M4. Lufa menjatuhkan 1 pemain dari A1. Tapi kali ini dia bakal kontrol ke arah belakang. Gak dapet hit marknya. Iya. Ice masih bisa aman sejauh ini. Di steal kill-nya. Lumayan. 1, 2, 1. Oke, kita bakal lihat kali ini dari BB masih unggul lagi. Tiba-tiba dari unggul, imbang, unggul. Tapi dia udah nggak ada coveran lagi Iya, ini. ini udah prone Itu udah gaming. ya tanah botak ini udah. Botak. Udah nggak ada rerumputan lagi, tapi dia masih masuk zona loh. Awas. Oh, Oh, sedikit free fire dapat 1 orang, namun backup fire yang begitu baik. 1 lawan 1 saat ini masih ingin mendapatkan confirm kill dan cukup lumayan kill yang mereka dapatkan. 1-on-1 situation sudah mulai melihat spray commit kebalik dari Dacia yang sudah mulai terbakar. Wah, gila, Lufa pede banget sih. Pede banget ya. Gak ada cover loh. Gak ada cover loh, dia pede banget dan untungnya sempat untuk menuju ke bagian belakang dari pohonnya. Skill on skill. Betul. Kita bakal lihat nih apakah dari Lufa bisa menangkan one-on-one dengan melawan seorang Nine kali ini. Lumayan kena itu. Lumayan, cicilin nyawa tapi masih menang Lufa dengan segi nyawa yang lebih tebel ya. Tapi dari seorang 6 dia gak ada boostingan ya. lagi. Udah, nyawa dia maksimal segini, nggak bisa lebih lagi. Oh, sama-sama melakukan pick, cukup SP-nya, gila itu cicilannya. DP-nya berapa persen itu tadi? Oke, itu menang, ini udah menang pasti nih dari Lufa. Kalau nggak ada perubahan yang terjadi tiba-tiba kita bakal seorang Lufa maju ke depan, spray down dan memenangkannya Blue Beast.